Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali ya dengan saya Pak Iftari Cahyono di pertemuan ketiga kali ini, yaitu tentang materi Petaminda pada pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kompetensi dasar yang nanti dipelajari adalah yang pertama terkait pengetahuan, yaitu kalian bisa menerapkan metode Petaminda, sedangkan untuk bagian keterampilan kalian bisa membuat Petaminda. Petaminda itu tampilannya seperti ini nantinya. Petaminda, salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan menggunakan Petaminda atau mind map dalam bahasa istilah Inggrisnya. Petaminda dapat dibuat dengan ataupun tanpa perangkat lunak. Kemudian, jika kalian ingin membuat Petaminda dengan perangkat lunak, ada sebuah aplikasi ya, beberapa aplikasi maksud saya, yang berlisensi open source atau versinya gratis, yaitu ada jenis Freeman atau Xman atau jenis aplikasi yang lain. Nah, untuk di dalam video pembelajaran ini nanti kita akan bahas tentang yang Xman. Link download Xman di dalam PC ya, baik itu di laptop ataupun di komputer kalian, silakan kunjungi link berikut ini untuk mendownload Xman. Sedangkan ada juga Xman for mobile, khususnya di HP Android ya ataupun di iOS. Silakan cari di Play Store, kalau di iOS itu di App Store. Nah, sekarang apa sih manfaat dari manfaat dari mempelajari Petaminda atau mind map? Perlu kalian ketahui, Petaminda itu ditemukan oleh Brusan ya, dimana manfaatnya satu, bisa merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Dan yang kedelapan adalah menyenangkan dan mudah diingat. Sehingga nanti fungsinya adalah memudahkan kalian dalam hal pembelajaran. Itu memudahkan misalkan kalau nanti Anda menentukan manakah yang pengertian, jenis, fungsi, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah menuju ke bagian pengetahuan, bagian keterampilan ya. Kalau pengetahuan tadi sudah jelas ya, Petaminda itu apa dan fungsinya dan manfaatnya apa. Nah, sekarang di bagian keterampilan kalian dituntut bisa membuat Petaminda. Membuat Petaminda untuk memvisualkan ide atau gagasan bukanlah sesuatu yang sulit ya. Berikut langkah sederhananya. Misalkan kalian sudah mengetahui topik yang akan dibahas. Di sini contohnya adalah liburan keluarga. Yang pertama, buatlah subjek atau judul. Jadi judul itu sudah kalian tentukan tadi ya, yaitu liburan keluarga. Seperti ini. Bentuklah seperti simbol seperti ini ya. Dalam Petaminda itu seperti ini simbolnya. Kemudian yang kedua, setelah kalian menentukan judul, tentukan cabang-cabang utamanya. Misalkan pada saat kalian menentukan topik liburan keluarga, yang pertama, dengan siapakah Anda untuk mengikuti liburan keluarga tersebut. Jadi liburan keluarga itu dengan siapa saja. Yang kedua, tujuannya liburan keluarga itu kemana inginnya kalian. Yang ketiga, perlengkapan apa saja yang dibawa pada saat kalian melakukan liburan keluarga. Dan yang keempat, aktivitas apa saja nanti yang akan dilakukan pada saat liburan keluarga. Atau membuat cabang yang lainnya, semisal kendaraan apa nanti yang kalian gunakan untuk menuju ke tempat liburan keluarga, seperti itu misalkan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah membuat judul, yang kedua membuatlah cabang-cabang utama. Setelah itu, kembangkan cabang-cabang utama yang sudah kalian tentukan tadi. Di sini contohnya ada 4 ya, ada siapa, tujuan, perlengkapan, dan aktivitas. Misalkan sekarang siapa, saya tentukan cabang-cabangnya, yaitu adalah nanti saya akan berangkat liburan keluarga dengan ayah, adik, sepupu, dan ibu. Nah, di sini sudah merupakan pengembangan cabang-cabang utama.
sedangkan pusatnya atau judulnya adalah liburan keluarga. Sekarang tujuannya saya liburan keluarga kemana ya? Bisa jadi ke pantai, taman, gunung, atau waterboom, atau yang lainnya. Silahkan tentukan sendiri, bisa ditambahkan ya, karena di bagian pengembangan cabang itu bisa luas subjeknya. Sedangkan untuk perlengkapannya kira-kira mungkin memakai sepatu ya, membawa sepatu, membawa baju renang, sandal, topi, atau mau ditambahkan jaket dan sebagainya silahkan ya. Sedangkan untuk aktivitasnya mungkin pastinya di tempat liburan keluarga nanti bisa berkuda, bisa berenang, bisa belanja, bisa main bola, atau mungkin foto selfie ya dan sebagainya. Silahkan tambahkan ya. Nah, inilah merupakan jenis peta minda. Jadi ide gagasan nanti akan dikembangkan sehingga kalian akan paham topiknya apa sebenarnya. Yaitu di sini jelas ya, liburan keluarga, dan seterusnya dibuat cabang-cabang utamanya kemudian dikembangkan. Nah, mari kita praktek ya, lebih jelasnya bisa lihat di video pembelajaran pada link channel ini. Jadi silahkan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana praktek menggunakan program Xmind di PC maupun di smartphone Android kalian. Baik, sekarang saya tunjukkan bagaimana membuat peta minda menggunakan Xmind di laptop ya. Yang perlu kalian ketahui adalah yang pertama, silahkan download aplikasi Xmind. Bagi yang punya laptop bisa diterapkan ya. Silahkan buka Google, nah silahkan diketik Xmind, di enter, kemudian ditunggu. Setelah itu silahkan akan muncul tampilan seperti ini ya Xmind. Silahkan klik tombol download. Nah, setelah tampil seperti ini, silakan klik tombol download. Ya, setelah muncul tombol download, silakan diinstal, maka nanti tampilan aplikasinya seperti di depan. Nah, ini ya Xmind. Silakan klik 2 kali. Nah, setelah tampil seperti ini, tugas kalian adalah karena membuat peta minda ya, atau istilahnya mind map, silakan pilih tema pada bagian atas, atau mungkin yang lainnya boleh. Pastikan hanya pada bagian mind map ya, sampai di sini, karena yang bawah ini adalah jenis logic card. Misalkan saya pilih yang ini aja, kemudian diklik create. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Silakan untuk yang lainnya boleh dihapus terlebih dahulu, tinggal di blok, tekan tombol delete. Nah, selanjutnya pada di materi tadi, silakan tentukan judul topiknya. Misalkan yang tadi adalah liburan keluarga, tinggal klik 2 kali, diketik saja liburan keluarga. Kemudian untuk buat cabangnya, bisa tekan tombol enter. Nah, untuk buat cabang lagi ya, cabang-cabang utamanya, pastikan kursornya atau klik bagian judulnya, tekan enter lagi. Di dalam contoh tadi latihannya ada 4 ya, silahkan dibuatkan sebanyak 4. Nah, untuk yang ini boleh dipindah ya, bisa dipindah, digeser-geser aja. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk topik pertama tadi siapa ya, silahkan ketik siapa. Kemudian kalau tidak salah yang kedua itu adalah aktivitas ya, atau tujuan ya tadi ya, contohnya tujuan. Oke. Atau disamakan dengan ini sudah, siapa, aktivitas, perlengkapan, dan tujuan. Aktivitas, perlengkapan, dan tujuan. Nah, setelah itu, setelah kalian tentukan judul, subjek, kemudian kalian tentukan cabang-cabang utama, silakan kembangkan cabang-cabang utama. Misalkan yang siapa tadi, klik, kemudian tekan tombol salah ya, tekan tombol tab ya, tombol tab di keyboard PC kalian. Nah, seperti itu akan muncul subtopik. Silakan dikembalikan lagi ke bagian cabang utama, tekan tombol tab, kemudian diklik di sini lagi ya, klik
tombol tab sebanyak 4 tadi ya, yaitu contohnya di dalam modul ayah, ibu, adik, sepupu. Maka silakan diketik ayah, ibu, adik, sepupu. Nah, begitulah seterusnya. Jadi silakan klik bagian cabang utama, kemudian tekan tombol tab. Nah, begitulah sesuai dengan jumlah pengembangan cabang utama tersebut. Nah, ini misalkan saya lanjutkan ya. Silakan diisi sendiri. Nah, jika merasa sudah atau nanti tampilannya seperti ini, silakan klik tombol share, kemudian disimpan ke PNG. Diklik saja. Nah, kemudian diklik export. Setelah klik export, tentukan lokasinya. Misalkan saya simpan di desktop atau simpan di drive D atau E, terserah kalian ya. Kasih nama Anda, misalkan Bayu. Judul yang kalian pilih, topiknya apa? Misalkan liburan keluarga. Kemudian silakan klik tombol save. Maka nanti hasilnya ada di bagian luar ini. Nah, di sini Anda berhasil sudah membuat sebuah tampilan mind map ya, atau petaminda. Kalian berhasil membuat petaminda menggunakan Xmind di dalam laptop Anda. Nah, untuk yang di sebelah kanan pojok atas ini merupakan sebuah bentuk free open source di mana aplikasi ini try mode. Untuk menggunakan aplikasi ini sebenarnya harus membeli. Cuman untuk pembelajaran silakan gunakan yang versi trial mode saja. Tidak apa-apa. Tetap saya terima. Jadi nanti di akhir pembelajaran pastinya ada tugas. Di sini tugasnya jelas ya. Di bagian akhir dikumpulkan ya di Google Classroom. Buatlah petaminda seperti materi yang telah dipelajari di atas dengan judul di bawah ini. Pilihlah salah satu. Jadi belajar, belanja, dan sarapan ini merupakan judul atau subjek petaminda atau topik yang akan dikembangkan oleh kalian. Jadi tentukan cabang-cabangnya sama kembangkan. Silakan pilih salah satu dan kerjakan. Nah, sekarang bagaimana kalau menggunakan Xmind yang di mobile? Silakan saya tunjukkan pakai handphone saya ya. Nah, ini misalkan tampilan handphone saya ada di depan. Silakan buka Play Store. Sebentar, saya keluarkan semua ya. Silakan buka Play Store, kemudian diketik Xmind. Dicari. Nah, silakan cari icon yang seperti ini ya. Cari icon yang seperti ini, silakan klik install. Setelah itu silakan klik buka. Nah, setelah buka, maka tampilannya seperti ini. Silakan klik tombol tanda plus yang di bawah, kemudian pilih choose template. Nah, setelah pilih choose template, maka di sini ada banyak jenis yang bisa dibuat. Kalian fokus kepada bagian map. Ini adalah jenis mind map. Nah, di sini juga ada banyak tema yang bisa kalian gunakan. Misalkan saya gunakan yang default saja, yang ini, yang pojok kiri ya. Tinggal pilih. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul ya tampilannya. Silahkan central topic seperti tadi ya, diklik, kemudian klik tombol edit. Silahkan diganti sendiri, misalkan liburan keluarga. Nah, sedangkan untuk main topiknya ini saya hapus dulu ya. Cara hapusnya mudah, tinggal disentuh, di remove. Nah, saya ajari dari awal. Jadi setelah kalian tentukan judulnya atau subjeknya, cara membuat cabang-cabang utamanya tinggal kamu sentuh judulnya ya, atau central topiknya, kemudian klik tombol tanda bawah yang di sebelah sini ya, atau disentuh, maka akan muncul main topiknya. Untuk membuat cabang lagi sama ya, seperti awal tadi, pilih sentralnya atau pilih judulnya, kemudian klik tanda plus. Nah, cara mengubahnya tinggal kamu klik, kemudian klik tombol edit. Silakan diubah. Misalkan di sini tadi adalah aktivitas. Sebentar. Di sini mungkin tadi perlengkapan, diklik, ditahan atau disentuh edit, kemudian perlengkapan, kemudian saya buat cabang lagi. Dikecilkan ya, kalau nggak kelihatan.
Kemudian di liburan keluarga saya buat cabang lagi. Nah, ini kalian bisa geser. Nah, bisa diletakkan di sini misalkan. Bisa. Buat aja kalau enak sih buatkan cabang-cabang utama dulu. Nah, sini misalkan tadi tujuan ya. Terus sama siapa. Nah, setelah kalian buatkan, tadi perintah selanjutnya yang ketiga adalah kembangkan cabang-cabang utama tersebut. Misalkan yang siapa saya kembangkan, ingat untuk membuatnya bukan tanda plus yang sebelah sini lagi, tapi yang tanda cabang, subtopik ya, yang klik ini. Nah, akan muncul. Jadi sama ya, silakan klik cabang utamanya, kemudian disentuh yang bagian pojok kiri bawah ini ya. Ini untuk membuat subtopik. Silakan dibuat sebanyak 4. Nah, tinggal kamu ganti aja, diklik, kemudian diklik edit, misalkan di sini ayah, ibu, dan seterusnya dilanjutkan ya. Ini juga sama, disentuh bagian cabang utamanya, kemudian klik pojok kiri bawah untuk membuat subtopik atau pengembangan cabang utama tersebut. Nah, seperti itu. Ini juga sama ya, dibuat cabang utamanya sebanyak 4 sesuai dengan latihan. Sedangkan untuk tugas silakan bebas ya, mau dibuat 3, 4 atau 5, minimal harus ada 3 biar bagus ya tampilannya. Karena semakin banyak percabangan berarti kalian sudah berpikirnya luas, sehingga nanti untuk mendapatkan materi itu akan memudahkan kalian seperti itu ya. Jadi silakan, misalkan subtopik ini mau dibuat cabang lagi ya, tinggal tentukan lagi topiknya apa, seperti itu bisa dibuat cabang seterusnya. Nah, seperti itu ya. Namun sementara ini saya hapus dulu. Sedangkan untuk tugas silahkan kembangkan seluas mungkin, karena nanti semakin banyak percabangannya itu maka nilainya juga semakin baik. Tapi hati-hati, harus tetap fokus ke topiknya, yaitu tentang apa yang kalian pilih nanti. Di sini contohnya hanya liburan keluarga. Jadi saya ulang lagi, tentukan topiknya, kemudian buatkan cabang-cabang utamanya. Setelah buatkan cabang-cabang utama, kembangkan cabang-cabang utama tersebut. Nah, kalau sudah, di sini silakan kamu pilih tanda titik 3 yang bagian atas ya, kemudian diklik tombol share, kemudian simpan PNG. Nah, untuk pilihan di sini, ingat sekali lagi, Xmind ini versinya open source atau versi free, namun juga berbayar. Kalau kamu menggunakan yang versi free, silakan pilih yang bagian bawah with watermark. Setelah itu pilih OK. Nah, setelah OK, maka otomatis ada peringatan di sini bahwasanya gambar sudah disimpan di folder tersebut. Sekarang cara melihatnya adalah di bagian buka galeri kalian atau foto. Saya buka foto saya atau galeri ya. Kalian lihat ada folder Xmind. Ya, di sini ada folder Xmind. Nah, inilah hasil karya atau hasil pembuatan Metaminda yang sudah kalian lakukan. Nah, seperti ini. Sama persis ya dengan yang tadi. Nah, silahkan file ini kalian kumpulkan di tugas Google Classroom yang sudah tersedia. Oke, jadi di sini bagi kalian yang memiliki PC dan bisa menginstal Xmind versi PC desktop, silakan kerjakan dengan PC desktop. Atau kalau inginnya tidak ribet, kalian bisa gunakan Xmind yang versi mobile. Itu bisa dikerjakan di handphone kalian masing-masing. Atau ini ada alternatif yang terakhir ya. Jadi bagi yang merasa kesulitan menggunakan aplikasi tersebut, baik di PC ataupun di mobile handphone kalian, silakan kerjakan atau membuat Metaminda tersebut di lembar kertas bergaris, kemudian difoto dan diupload pada bagian posting tugas Google Classroom pertemuan ketiga. Jadi semuanya sama aja ya, baik yang bisa menggunakan Xmind PC di laptop atau bisa menggunakan Xmind di HP, atau dua-duanya tidak bisa, masih bisa tetap mengerjakan tugas tersebut di lembar kertas bergaris. Oke, jika ada yang kesulitan dalam proses pengerjaan tugas atau teknis pengumpulannya, silakan bertanya di komentar tugas Google Classroom tersebut. Oke, sudah selesai ya belajar materi Metaminda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.